panitia mubahalah tunggal. Siap, siap, siap nak, siap. Ana siap. Saya siap jadi saksi ketika mubahalah tunggal berlangsung, siap jadi panitia juga. Nah, Kibin, mubahalah. Mubahalah tunggal, Pak. Mubahalah tunggal. Ikut. Mubahalah tunggal, ikut. Kalau kalian nggak percaya, kalian masih main-mainlah berjamaah. Mubahalah berjamaah aja kalian. Kami nggak perlu. Jangan takut, Bin. Nanti ada habaib yang nolongin ente, ngasih surat rekomendasi, taruh di kepala bagian bawah, kalau nggak lupa ya. Kemudian sedekah jariyah, sedekatun jariyah. Kemudian yang keempat, waladun sholihun, anak-anak yang solih solihah. Catat. Allah. Sedetik lagi malaikatul maut datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kontan, ya Allah, Allahu Akbar. Kalau ada orang yang mengotak-atik nasab Nabi kira-kira, atau yang kena kutukan yang mengotak-atik nasab Nabi, atau nasab yang diotak-atik dan dicongkokkan ke Nabi, jangan begitu, saudara. Ibinnya bangun. Ente PKI, saudara. Ente Wahabi. Habis itu ditanya sama malaikat, lanjut tidak? Hanyalah amal kebaikan, amal solih yang bisa menyelamatkan kalian. Bersaksi atas keabsahan nasab alawi walaupun kalian tidak mengerti. Sekalian caci maki Kiai Ahmad. Kami para mukimat juga caci maki kami. Kau ditolong sama Habib Kacang. Mampus aku, gosong aku, lihat nih, gosong aku. Modiar kowe. Ayo dong. Mikir Kibin. Aku akan minta maaf kepada Kiai Imad. Aku akan sowan ke rumah dan minta maaf kepada beliau. Tidak ada lagi kesempatan. Kori mau mubahalah boleh. Kalau misalnya nggak berani sampai mati, sampai rontok gigi gitu. Yang namanya kemungkaran itu nggak boleh ditutup-tutupi, saudara. Kemungkaran itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya agar umat faham, saudara. Nggak main-main nasab Rasulullah, nasab suci Rasulullah dibegal. Menaruh mushaf Al-Quran untuk tujuan supaya dia kelihatan hebat, supaya dia kelihatan jujur, membuat penghinaan terhadap orang lain, memalsukan ulama, memalsukan nasab Nabi. Kami bukan pecinta produk palsu, kawan. Framing kami, kalian fitnah kami enggak, sabar kita, enggak. Model kalian itu harus dilawan. Dan tidak semua mubahalah itu terjadi secara langsung, pelan-pelan, selamat menikmati. Menyelamatkan umat dari pembodohan pola pikir, penjajahan spiritual. Tentu ketika kita ingin melihat sebuah kebenaran itu, siapa yang dalilnya lebih kuat. Jangankan model-model si one second, fakih mukaddam bila perlu, ugaskan. Nggak ada pantang sama mulut gue. Jadi kalau saya bilang, di Pulau Jawa banyak orang-orang gila jadi wali, itu bukan menghina kalian di Pulau Jawa, saudaraku. Karena kalian sudah tahu siapa pelakunya. Tapi kalau saya mati, maafkan dosa-dosa saya, salah saya ya. Kalau kalian tiba-tiba dengar TJ mati, bukan kualat itu, udah ajal tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ semuanya dan juga para Kibiners, selamat malam semuanya. Salam dari kakak TIJ untuk kalian semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lindungan Habib ya. Nah, jadi begitu teman-teman semuanya. Kibin, mubahalah. Kita pingin lihat mubahalah. Biar gue nyanyi-nyanyi aja di sini. Jadi begitu, saudara. Cuman rame di medsos, saudara. Mubahalah. Banyak Kibin mubahalah. Ujung-ujung innalillah. Mubahalah jadi musibah. Banyak Kibin mubahalah. Ujung-ujung innalillah. Kibin mubahalah. Mubahalah tunggal yang pernah dipelopori, diviralkan oleh Al-Maulana Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silab Al-Kaburi
takdir, saudara. Takdir, gitu, nggak usah takbir. Takbir jangan diolok-olokin, habis caci orang jangan takbir. Takdir jadi orang caci maki orang lain. Ayo, rame-rame. Bagi para mukibin, sekte unyiliun, ya kan, paham ngeyeliyah, biar bisa ngeyel, udah. Taruh mushaf Al-Quran di atas kepala, buat sebuah pengakuan, kesaksian, ikrar, bahwa nasab majikan kalian itu asli, tersambung ke Rasulullah. Kalau tidak tersambung, seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Imad, maka kalian siap rungkat, gitu. Modiar kowe. Nah. Ayo. Siapa lagi? Ayo, gratis. Mubahalah tunggal, Pak. Mubahalah tunggal. Ikut. Mubahalah tunggal, ikut. Mubahalah tunggal. Ya kan? Nah, iya, jangan main-main. Ya Imad udah serius nih. Mubahalah mono, mubahalah mandiri, mubahalah tunggal. Jangan takut, Bin. Nanti ada habaib yang nolongin ente, ngasih surat rekomendasi, taruh di kepala bagian bawah, kalau nggak lupa ya. Kemudian nanti di alam barzah, protokol alam barzahnya langsung diambil alih sama Habib. Terutama bagian musir-musir malaikat mungkar nakir. Kalau Al-Imam Faqihil Muqaddam nggak sempat, bisa diwakilkan sama Mama Gufron selaku penjaga gawang neraka, ya ikhwan. Tenang aja. Pokoknya kalian itu di alam barzah ikuti aja protokol habaib gitu. Nah, kalau kami, para mukimat ini, para muhibbin Kiai Imad, para pecinta kebenaran, kami akan mengikuti protokol alam barzah. Nah, makanya sekarang kami masa hidup di dunia yang kami persiapkan ada beberapa hal, dan salah satunya tidak ada yang menyerempet ke Habib. Yang pertama, amalan solih, ilmu yang bermanfaat, atau ilmu yang tanfi'u bih. Kemudian sedekah jariyah, sedekatun jariyah. Kemudian yang keempat, waladun solihun, anak-anak yang solihah untuk mendoakan kita nanti ketika kita sudah mangkat, saudara. Kalau kibin cukup surat rekomendasi dari Habib, janji jaminan surga dari habaib kalau cinta sama mereka, saudara. Apalagi janji-janji penjajah spiritual, saudara, gue nggak percaya gitu kalau nggak ada dalilnya. Abi siap jadi panitia mubahalah tunggal. Siap nak, siap. Ana siap. Saya siap jadi saksi ketika mubahalah tunggal berlangsung, siap jadi panitia juga. Nah, saya siap menghitung nanti. Yang ada udah dua nih, dua. Yang satu ini, bentar, gue buka dulu. Ini udah dua ya, yang jelas sekali ya. Jadi kalau kemudian ada yang utak-atik Pak Alawi, jangan-jangan nanti kena kutub Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau catat nih, catat. Yang lain terserah, tapi tidak ikut-ikutan. Catat. Allah. Sedetik lagi Israel datang. Sedetik lagi malaikatul maut datang. Sedetik lagi mampus kau. Sedetik lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kontan, ya Allah, Allahu Akbar. Kontan. Sedetik lagi malaikatul maut datang. Sedetik lagi Israel datang. Kau nazak sekarang. Hai jiwa yang keji. Kembalilah kepada kemurkaan Allah. Rohku berselerak ke seluruh tubuh. Lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila Israel datang memanggil, seluruh tubuh kan
kedinginan. Satu, ini satu ya, satu nih. Gua hitung nih Aldo, gua hitung, gua bikin coretan di dinding. Nah. Kalau kemudian ada yang utak-atik Pak Alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu. Kena kutuk. Kalau cacat ini untuk para alumni. Jadi Bang Alawi itu siapa? Wakil Allah? Wakil Nabi atau gimana itu? Hah? Nggak boleh begitu, ya. Ente yang kena kutuk ini. Jangan ajarkan seperti itu kepada kami. Jadi kami berkesimpulan di sini karena bahasa ente sebelum ente mati, kalau ente mengotak-ngatik Bang Alawi, ente akan kena kutuk. Bang Alawi itu siapa? Kalau ada orang yang mengotak-atik nasab Nabi, kira-kira yang kita salahkan atau yang kena kutukan yang mengotak-atik nasab Nabi atau nasab yang diotak-atik dan dicengkokkan ke Nabi? Orang yang mengotak-atik nasab Nabi atau orang yang punya nasab hasil otak-atik nasab Nabi gitu. Coba dong difikirkan. Bapak ini udah nggak ada. Yang lain misalnya, anta kadrun, anta khirdun, anta kalbun. Jangan begitu, saudara. Jangan begitu, saudara. Jangan begitu, saudara. Mana yang katanya Habib cinta kepada Mukibin? Mana Habib yang katanya sayang kepada Mukibin? Mana Rabbuka Habib Abdullah Al-Haddad? Wama nabiyuka Habib Abdullah Al-Haddad? Siapa imammu? Habib Abdullah Al-Haddad. Gibinnya bangun. Ente PKI, saudara. Ente Wahabi. Ente utusan oligarki. Nggak ada itu. Nggak ada. Habis itu ditanya sama malaikat. Lanjut tidak? Lanjut tidak? Tidak. Oh Tuhan, ampunkan dosaku. Nggak ada lagi kesempatan, saudara. Kalau di alam barzah itu kita tidak bisa membedakan siang dan malam, gitu. Kecuali kalau amalan kita itu datang menolong kita, gitu. Habib nggak bisa pasang lampu di situ. Nggak bisa menolong kalian. Hanyalah amal kebaikan, amal solih yang bisa menyelamatkan kalian. Jadi tidak ada surat rekomendasi, surat pengampunan dosa gitu dalam ajaran kami, saudara. Mereka kan bilang kami PKI. Enggak, bukan. Kami bukan PKI. Saya yang PKI, pedagang kopi Indonesia. Gitu. Ayo Bin, jangan mau kalah sama TJ. Angkat mushaf Al-Quran, taruh di atas kepala, sumpah mubahalah, bersaksi atas keabsahan nasab Alawi walaupun kalian tidak mengerti. Sekalian caci maki Kiai Ahmad. Kami para mukimat juga caci maki kami. Gitu. Dan kalian mau seperti itu gitu. Masuk surga tanpa hisab. Atas rekomendasi habaib, saudara. Kita bantah aja pernyataan-pernyataan yang sesat menyesatkan. Kita jangan caci maki ya, kecuali saya. Saya bestinya Al-Imam Fiqihil Muqaddam. Mati di jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Kalau mereka bilang siratal mustaqim. Maman, kau datang Maman. Siapa ya? Kita sama-sama Mukibin. Kau ditolong sama Habib Kacang. Mampus aku gosong, aku lihat nih gosong nih. Gosong aku. Bertahun-tahun gosong aku kena PHP. Kacangku ludes. Hidupku hancur. Emang info di dunia gimana? Info di dunia kau sudah bahagia di surga tanpa hisab. Yang ngomong gitu siapa? Habib. Habib kau percaya? Kau lihat tuh aku gosong sekarang. Ayo Bin, kalau mau nanti masuk kuburan duduk di situ atas kursi emas, ya kan, di atas kursi emas.
Kini aku diazab dan disiksa di dalam kubur. Menunggu pertolongan habaib. Coba bahalah, jangan tunggu lagi. Ya kan? Nah, itu saya gambarkan. Nah, kan kita nggak tahu pastinya gimana, tapi gambaran saya berikan gitu. Nah, ayo bahalah, jangan lupa bahalah. Saya bersumpah demi Allah bahwa nasab Balwi adalah nasab yang sahih. Walala. Ayo dong, mikir Gibin. Mikir. Ini serius kawan, jangan kau suruh lagi serius. Ini serius. Walaupun seperti bercanda, kita di dunia di PHP-in, dikasih jigong, dimintai duit, dengan janji dapat syafaat, dapat surga tanpa hisap lagi. Pas dimasukkan ke liang lahat, ternyata semua itu adalah hoax, dobol. Duduklah kita sendiri menyesali, dan itu sudah tiada arti kawan. Oh Tuhan, panjangkan umurku. Panjang umur? Berapa tahun kau mau? 100 tahun cukup? 65 tahun tidak cukup? Ya, 100 tahun. Tiada lagi. Tidak akan dikembalikan ke dunia ini lagi, saudara. Oh, Umar Muhdor, ya Umar Muhdor, kembalikan aku ke dunia. Aku akan minta maaf kepada Kiai Imad. Aku akan sowan ke rumah dan minta maaf kepada beliau. Tidak ada lagi kesempatan. Tiada lagi kesempatan. Atas kebodohannya sendiri dengan membawa-bawa mushaf Al-Quran dengan judul mubahalah, sumpah laknat, dengan mencaci maki Kiai Imad, dengan menyalahkan Kiai Imad, padahal dianya yang tidak punya akal untuk berpikir. Mohon teman-teman untuk tidak membuli orang yang udah tewas ataupun orang udah mati, walaupun tidak mengakui bahwa mereka itu mati dalam keadaan syahid karena membela Bang Alawi mati-matian. Anggap aja ajal itu. Memang udah takdir mereka di situ gitu. Nah, kalau kita nggak ngegoreng sebagai kualat, nggak. Kalau saya pribadi nggak ngegoreng sebagai kualat gitu. Kalau saya ngegoreng sebagai kualat, apa bedanya saya dengan Dobolowi? Mata hatimu selalu ditutupi kebencian, bukan cinta. Para habaib entahlah. Kori mau mubahalah boleh. Kalau misalnya nggak berani sampai mati, sampai rontok gigi gitu. Wawahi, saya bersumpah kalau tesis Imad kalau tesis si Imad alaihil kadzab itu adalah tesis abal-abal. Kalau seandainya kesaksian saya ini adalah sebuah kesalahan, maka siap ompong selamanya, saudara. Gitu, Kori. Jangan sampai matilah, kasihan, nggak ada Kibin, nggak ada kalian, nggak rame. TIJ kayaknya masih ada berikutnya. Si Kori kan bilang, Kobul, pasti berikutnya. Gue nggak tahu soal ajal, saudara. Gitu. Kalau Kori kan bukan Kobul jawabnya, ngibul. Sumpah mubahalah itu yang mandiri, yang sendiri itu, yang tunggal itu nggak ada diajarkan sama Nabi. Nggak ada itu. Itu cuman ngeyel. Jadi sumpah mubahalah tunggal itu adalah bentuk ngeyel. Ngeyeliah. Gitu. Ini kita nggak tahu pasti. Kita nggak tahu dalilnya. Kemudian ada seorang kiai yang bernama Kiai Haji Aimaduddin Usman Al-Bantani membuka secara terang benderang ke ruang publik. Yang namanya kemungkaran itu nggak boleh ditutup-tutupi, saudara. Kemungkaran itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya agar umat faham, saudara. Nggak main-main nasab Rasulullah, nasab suci Rasulullah dibegal. Menurut keterangan dari tesis Kiai Aimaduddin Usman.
Lah datang Ki bin, dia nggak tahu apa-apa dan nggak mau tahu apa-apa. Terus buat mubahalah tunggal, nenteng mushaf Al-Quran taruh di kepala. Ikrar, kesaksian yang dia sendiri nggak paham. Ataupun menaruh mushaf Al-Quran untuk tujuan supaya dia kelihatan hebat, supaya dia kelihatan jujur, dengan membuat penghinaan-penghinaan terhadap orang lain yang sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang yang selama ini nyamar ma'ruf, nyambi mungkar. Ya akhirnya rungkat. Jangan ngolok-ngolokin mushaf Al-Quran. Jangan coba-coba main-main di situ. Jangan ya kawan. Kalau kalian nggak percaya, kalian masih main-main, main-mainlah berjamaah. Mubahalah berjamaah aja kalian. Kami nggak perlu. Kenapa kami nggak perlu? Karena kami sudah meyakini bahwa tidak tersambung selama 550 tahun dari awal gitu. Tinggal kalian yang meyakini, yang anti terhadap Kiai Imad gitu. Kami sih, kalian mau percaya omongan Kiai Imad, kalian mau percaya pendapat Kiai Imad, kalian mau percaya dengan pendapat kami, bodoh amat. Nggak penting. Mau percaya silakan. Nggak percaya nggak masalah. Kami nggak maksa Tuhan untuk membunuh kalian. Dan kami nggak ada kapasitas seperti itu. Datuk kami nggak ada yang bisa terbang. Datuk kami bukan kampret, bukan burung. Nah, kata kalian kan Kiai Imad itu tukang fitnah, kami tukang fitnah, kami PKI, kami komunis, kami ateis, kami liberal, kami patrialis barat sejati, kami pembenci Ahlul Bait Nabi, kami pembenci zuriat Nabi, kan kata kalian. Itu omongan kalian. Kami membenci orang-orang yang memalsukan apapun itu. Misalnya memalsukan ulama, memalsukan nasab Nabi. Kami bukan pecinta produk palsu kawan. Jadi itu hak kami mau percaya atau tidak. Terus kalau ente nggak percaya, nggak kokor di media sosial ya, mulut-mulut kami, media sosial kami nggak minta sumbangan pun sama kalian. Kami nggak minta kuota internet sama kalian. Suka-suka kami lah. Kalau kalian nggak berkenan, apa yang kami lakukan ini pelanggaran hukum, lapor polisi. Gitu. Kalau misalnya, oh ini melanggar undang-undang datuk kami, ya lapor sama datuk kalian. Datuk kami itu hebat loh, punya aroma. Lapor sama datuk kalian. Ya, lapor sama datuk kalian. Jadi kami mau kalian gimana? Kalian caci maki kami, kalian framing kami, kalian fitnah kami nggih, sabar kita enggak. Model kalian itu harus dilawan. Gitu, makanya aku bilang kepada Mukibin gitu. Kan kalian udah Sherlock, minta Sherlock sama TJ gitu. Itu kan udah jelas Sherlock lokasi tempat tinggal gue. Ataupun bos-bosnya lah, si Rijik misalnya, suruh pimpin perang pakai imamah hijau. Gitu, biar kami gampang nandainya. Aldo mubahalah kok masih hidup kok. Emang dia mubahalah mati kan? Enggak. Mubahalah supaya kalau ternyata Imam Ubaidillah datuk dia itu bukan zuriat Nabi, tidak tersambung kepada Nabi, agar dia dihinakan. Kan gitu isi mubahalah dia. Aduh, jangan kayak Mukibin lah, sahabat TJ. Jangan kayak Mukibin. Coba lihat, ada nggak harga dia sekarang? Ada nggak marwah dia sekarang? Ada nggak dia dihinakan sekarang? Ya, si ompong botak itu. Ada nggak? Nah, artinya mubahalahnya sedang bekerja, dan tidak semua mubahalah itu terjadi secara langsung, pelan-pelan, selamat menikmati. Dan kita nggak usah mendoakan mereka hancur, sehancur-hancurnya nggak perlu. Kita doakan mereka sadar, mau bertobat, jangan membela sesuatu yang batil. Gitu kawan. Dan kita bukan Tuhan, kita nggak boleh menghakimi seseorang, nggak boleh. Nah, kita harus berlaku adil, tidak boleh berlaku dolim. Karena misi Kiai Imad dan kawan-kawan semuanya adalah menyelamatkan. Yang pertama, menyelamatkan nasab suci dagi mulia, nasabnya Rasulullah SAW. Kedua, menyelamatkan umat.
dari pembodohan pola pikir, penjajahan spiritual. Ketiga, menyelamatkan negeri ini dari komplotan-komplotan penghasut, provokator, dengan melabelkan agama, saudara. Jadi itu misinya adalah misi penyelamatan. Tidak ada wali misi penghancuran. Nah, kita mengikuti jejak para wali, walaupun kita bukan wali, walaupun datuk kita nggak bisa terbang, nggak bisa nurunin hujan susu dari langit, nggak bisa nurunin rantai emas dari langit. Jadi tugas kita adalah memantau, melihat, mendengar, kemudian berpikir dan mendoakan supaya Allah ikut membantu menunjukkan ke mata kita semua yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Ya, tentu ketika kita ingin melihat sebuah kebenaran itu, siapa yang dalilnya lebih kuat, siapa yang jawabannya tidak bertele-tele, tumpang tindih, bahkan mencela-mencele. Kemudian kita lihat dari mulut mana keluar bahasa-bahasa yang bagus, bukan menjilat. Nah, jadi begitu, saudara. Jadi misi ini adalah misi penyelamatan, gitu. Ketika misi penyelamatan ini dianggap sebuah misi menghancurkan oleh kalangan yang memang melakukan kesalahan itu oleh penjahatnya, itu wajar karena penjahat, gitu. Mubahalah tunggal ada dalilnya nggak, Bang? Enggak. Mubahalah tunggal itu disponsori oleh Imam Cebol ya, atau Gurunda, gitu. Jadi kita jangan jadi seperti Mukibin. Pemahaman para habaib yang dobol itu jangan kita pakai. Ada orang mati, kualat. Kita yang pertama ketika mendengar kabar ada saudara kita yang mampus misalnya, ya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara beliau ditolong sama Al-Imam Faqihil Muqaddam untuk mengusir malaikat yang akan menyiksa beliau di alam kubur, itu bukan ajaran kita. Itu ajaran mereka. Ya, jelas tidak? Jelas tidak? Jelas, saudara. Jadi kita tidak boleh mengadopsi ilmu-ilmu yang selama ini kita tolak ataupun bukan dari ajaran agama kita sendiri, saudara. Kan kata mereka kalau berani mengolok-ngolok walinya habaib seperti One Second sama si Abu Bakar Gresik, nah, kan katanya kita langsung itu kualat gitu. Gua udah 4 tahun, mungkin pelan-pelan. Nah, jangankan model-model si One Second, Faqih Muqaddam bila perlu ugaskan. Nggak ada pantang sama mulut gue. Gue tahu yang mana yang benar-benar ulama, yang mana benar-benar wali, yang mana yang cuman kepentingan. Nah, kalau gue bersaksi misalnya One Second sama Abu Bakar Gresik itu yang ngerokok cascus itu bukan wali misalnya. Kalian mau apa? Bisa apa? Emang bukan wali orang gila itu. Itu bukan orang wali. Jadi kalau saya bilang di Pulau Jawa banyak orang-orang gila jadi wali, itu bukan menghina kalian di Pulau Jawa, saudaraku. Karena kalian sudah tahu siapa pelakunya. Ya kita tunggu aja, barangkali nanti ada mubahalah berjilid-jilid gitu. Nah, jilid pertama Mukibin yang paling rendah gitu. Kemudian yang pangkatnya 1 klik lebih tinggi gitu. Ada namanya mubahalah tunggal tetapi dilakukan berjamaah gitu. Nah, misalnya membuat kesaksian atas keabsahan nasab Ba'lawi gitu. Jadi kita bisa melihat nanti kan, nanti yang pertama mubahalah siapa? Tinggal kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Gus Wafi, telah pulang ke rahmatullah Gus Zaini, telah pulang ke rahmatullah Gus Romli, telah pulang ke rahmatullah Kiai Idrus Al-Gudubrus gitu. Jadi kita gampang gitu. Walaupun kita nggak melayat, mungkin kita bantu sholat gaib di sini gitu. Kalau saya segitu, saudara gitu. Tapi kalau saya mati,
Maafkan dosa-dosa saya, salah saya ya. Kalau kalian tiba-tiba dengar TJ mati, bukan kualat itu, udah ajal tuh. Prajurit pembela nasab palsu, bangkitlah untuk mubahala, bangkitlah untuk Habibmu, agar Tuhan menjadi senang. Maju, 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 ayo terus maju. Nah, serahkan hidup dan matimu. Prajurit pembela Habib, Habib, bangkitlah untuk mubahala, bangkitlah agar musibah, biar kami ucap innalillah. Bangkit.